Setelah tadi kita membacakan kisah Maulid Nabi SAW beberapa sholat maghrib hingga menjelang sholat isya, kita lanjutkan dengan kita mendengarkan modal hikmah atau tausiah yang insyaallah akan disampaikan oleh Bapak Ustaz Dr. Mukhtar Muhammad yang sekiranya beliau akan membacakan doa beliau yang bahagia kedua untuk menghormati kepada Bapak Ustaz Mukhtar Muhammad untuk menyampaikan tausiahnya. Tidak usah lama-lama, 10 menit saja. Intinya saya dan jemaah sekalian sudah lapar. Begitu, marilah sama-sama kita dengarkan hikmah tausiah yang semoga disampaikan oleh Bapak Dr. Mukhtar Muhammad. Alhamdulillah beliau berpulang dari tanah suci. Mungkin nanti ada jemaah sekalian yang akan melaksanakan ibadah umrah maupun ibadah haji. Monggo nanti bisa berkoordinasi melalui protokol muslimin yang dipimpin oleh Ustaz Mukhtar Muhammad. Alhamdulillah perjalanan dengan beliau cukup bagus dan cukup lancar. Insyaallah memuaskan kepada jemaah sekalian. Jemaah sekalian, kita sambut mendengarkan tausiah dari Ustaz Dr. Mukhtar Muhammad. Allahumma sholli ala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man nasarahu wa wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirul mukarramun, para asatizat, para hujjaj, para orang tua, wabil khusus yang saya hormati dan sama-sama kita hormati pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Jami Al-Ikhlas, Bapak Haji Edi beserta stafnya, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, semoga kita senantiasa selalu mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala tempat kita meminta. Allah Subhanahu wa Ta'ala tempat kita memohon perlindungan. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha menghidupkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berhak atas diri kita semua. Maka kalau kita bersyukur kepada Allah, insya Allah
Allah akan tambahkan berbagai macam kenikmatan yang ada pada diri kita. Alhamdulillah wa syukurillah, Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepada kita kesempatan untuk menambah amalan-amalan ibadat kita dengan usia yang begitu singkat. Hendaknya seseorang hamba yang menghambakan diri kepada Allah tentunya menginginkan pahala dan kebaikan yang berlipat-lipat, dan kebaikan itu, pahala yang berlipat di usia yang begini singkat, tidak akan kita dapatkan kecuali hanya di bulan suci Ramadan. Maka beruntunglah dan berbahagialah orang-orang yang masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk menikmati hidup ini, untuk menambah amalan-amalannya, untuk menambal kebolongannya, hingga kita sampai di penghujung bulan Sya'ban. Dan insya Allah dalam 1-2 hari ke depan kita sudah masuk ke dalam bulan suci Ramadan. Maka patutlah kita ucapkan satu doa yang begitu masyhur, yang begitu terkenal, yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu doanya, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, sempurnakanlah bagi kami, berilah keberkahan usia kami di bulan Rajab dan Sya'ban. Kemudian sampaikanlah kepada kami, yaitu bulan Ramadan. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, udah 10 menit belum? Kalau udah 10 menit saya tutup nih. Setiap bulan itu ada keistimewaan. Kalau saudara menginginkan pahala yang besar, kalau saudara menginginkan seolah-olah saudara telah hidup dan beribadah 1000 bulan ke depan, yang hanya kita lakukan dalam 1 malam saja, tidak akan terjadi amalan itu kecuali hanya di bulan suci Ramadan. Kalau saudara pengen amalan yang besar, pahala yang berlipat, tetapi kita lakukan hanya 1 malam saja, dan kita dapatkan pahala itu hanya di bulan suci Ramadan, di bulan lainnya tidak ada. Maka beruntunglah kita yang sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Marhaban ya syahrul Ramadan, marhaban ya syahrul siyami, wa marhaban ya syahrul qiyami. Ingat,
bahwasanya rahasia dari Allah tentang usia yang kita miliki saat ini, kita saat ini hanya menunggu masa datang kematian buat kita. Yang kakinya sudah mulai lemas, yang tenaganya sudah mulai berkurang, yang matanya sudah mulai rabun, yang giginya sudah mulai satu persatu permisi. Ini menandakan bahwasanya tanda-tanda kematian itu telah datang kepada kita. Kemarin saya berangkat dengan ketua DKM, alhamdulillah. Di sana saya menyaksikan bagaimana seluruh umat manusia menginginkan agar mati di sana. Karena orang yang bisa beribadah di dua tanah haramain dijamin oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, manakala ia mampu mati di sana, maka matilah dia di sana. Tapi sayangnya ketika saya ngomong sama Pak Edi nggak mau mati. Termasuk saya juga. Ya alhamdulillah dengan bantuan beliau saya juga di sana kurang sehat. Alhamdulillah bisa kembali ke tanah air. Yang dalam taklim pernah saya katakan bahwasanya doa secara berjamaah mendatangkan kemustajaban. Mustajab doa kita, didengar doa kita manakala doa itu kita lakukan secara berjamaah. Jangan pernah kita tinggalkan jamaah. Berjamaah di masjid yang sangat nyaman ini disiapkan untuk kita, disiapkan untuk kita lakukan amalan yang singkat namun pahala yang berlipat. Dapatkan satu malam itu yang kita kenal dengan malam Lailatul Qadar. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada kita, "Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha biizni rabbihim min kulli amrin salamun ya hatta matla'il fajr." Dan malam Lailatul Qadar itu tidak akan pernah terjadi kecuali hanya di bulan Ramadan. Maka manfaatkanlah usia yang telah Allah berikan kepada kita, maksimalkan untuk beribadah, karena belum tentu di tahun yang akan datang saya ataupun saudara masih bisa duduk di masjid yang kita cintai ini. Dan biasanya kalau yang penceramahnya matinya rada lamaan. Biasanya begitu. Tetapi kalau perkara mati terserah saja. Bapak duluan saya belakangan boleh, atau saya belakangan Bapak duluan jadi aja. Ya. Maka mudah-mudahan mari kita sambut datangnya bulan suci Ramadan. Bersihkan hati, bersihkan lisan kita, berbaik sangka selalu kepada saudara-saudara kita. Jaga lisan kita, jaga lidah kita, jaga hati kita. Fa insya Allah, Allah akan terima
semua amalan-amalan kita. Dan tentunya apa? Baginda Rasulullah SAW bersabda, "Man kuriha bidukhuli Ramadan, harramallahu jasadahu 'ala niran." Man kuriha, barang siapa yang bergembira bidukhuli Ramadan, dengan datangnya bulan suci Ramadan, harramallahu jasadahu 'ala niran, maka Allah haramkan jasad kita disentuh oleh api neraka. Amin ya rabbal alamin. 20 menit mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk saudara-saudara semua. Saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga kita disehatkan badannya oleh Allah. Semoga Allah murahkan rezeki kita. Allah mudahkan segala urusan-urusan kita. Dan Allah panjangkan umur kita, dan semoga Allah ampunkan seluruh dosa-dosa kita. Penceramah aslinya sudah datang. Jadi saya sampaikan, mari bersama-sama kita membaca kalimat marhaban ya syahru Ramadan. Marhaban ya syahru Ramadan, marhaban syahru siyami, marhaban ya syahru Ramadan, marhaban syahru siyami. Ayo, marhaban. Sehat ya. Ramadan, marhaban syahru siyami, marhaban ya syahru Ramadan, marhaban syahru qiyami. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa selalu membimbing kita semua di dalam ketakwaannya. Amin ya rabbal alamin. Saya pribadi mohon maaf lahir dan batin, dunia dan akhirat, apabila selama di dalam pengajaran yang telah kami berikan terdapat banyak kekeliruan. Mohon maaf lahir dan batin. Amin Allahumma amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya 10 menit ya. Masalah berarti 10 menit juga kan? Banyak kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu jawab salamnya semangat. Daun salam, daun nanas. Yang jawab salam saya doakan hutangnya lunas. Yang aminnya kencang hutangnya banyak. Assalamualaikum warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam, daun seledri. Bu, daun seledri. Yang jawab salam, saya doakan cepat pergi haji. Yang kencang anak murid. Bapak-bapak yang di dalam masuk aja Pak, masih kosong di sini. Ayo ngobrol. Kalau di luar biasanya Waisak kayaknya pengen ngudut di jangan-jangan ini. Sekali lagi salam saya biar 3 kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atan min yawmina hadha ila yawmin nahdur. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Ibu ngantuk ya Bu? Ayo sebut Rob kita yang semangat agar malam hari ini berkahnya semakin banyak untuk kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. لتسألن يومئذ عن النعيم. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulullah. Al-Mukarramun, para guru, para sesepuh, wabil khusus hadir di tengah-tengah kita, akhirul kiram Yai Al-Haj Muhammad Natanallah biduli hayati. Kita doakan beliau selalu sehat walafiat, panjang umur, ilmunya selalu bermanfaat untuk kita semuanya. Juga yang saya hormati Ketua DKM yang informasinya belum lama pulang dari Tanah Suci Mekah. Mudah-mudahan malaikatnya masih menyertai kita semuanya. Doakan Pak Edi beserta seluruh keluarganya sehat walafiat, panjang umur sampai 200 tahun. Juga yang saya hormati Ketua RW hadir. Ketua RW, Pak RW mana Pak RW? Pak RW, Pak Edi, Pak RW diundang nggak Pak Edi? Diundang. Pak RT ada Pak RT? Pak RT, Pak RT ada? Oh ada, ngacung yang jadi RT, ngacung. Mana ya Pak RT mana? Oh nggak ada. RW nggak ada, RT nggak ada. Pak Edi diundang tadi? Masya Allah, kita doakan mereka sehat walafiat. Mudah-mudahan dalam undangan lain bisa hadir di masjid ini. Amin.
Juga yang saya muliakan ibu-ibu, sengaja ibu-ibu dulu. Bu, ibu-ibu saya muliakan karena ibu lebih mulia daripada bapak-bapak. Ada lagunya, ibu kaulah wanita yang derajatmu dibanding kau mengandung lagi apa menyusuinya Ustaz? Emang begitu ya, habis lahiran kandung lagi. Juga bapak-bapak yang saya hormati, kalau ibu-ibu saya muliakan, bapak-bapak saya hormati, dan anak-anakku yang sangat kami cintai. Alhamdulillah wa syukurillah, tadi saya dapat bisikan nama Kiai Mukhtar, Ustaz ceramahnya 10 menit saja. Alhamdulillah, itu yang saya mau. Karena habis ini Kiai, dari sini saya harus ke Setia Dharma. Sama acara gini juga. Cuma di sana sama di lapangan. Hujannya tadi udah reda, jadi katanya. Saya pikir gak jadi. Yang hadir di sini tanpa kecuali semuanya hidupnya semoga tambah berkah. Keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Anak-anaknya semuanya soleh dan solehah. Kita semua dipanggil Allah bisa pergi ke Mekah, bisa ziarah ke makam Nabi di Madinah, dan semoga akhir hayat kita semuanya husnul khatimah. Ya Rabbal. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum saya lanjutkan, yuk sholawat bareng-bareng. Bulan Sya'ban, bulan turunnya perintah bersolawat kepada Nabi Muhammad. Kita awali majlis ini dengan bersolawat. Solawatnya solawat tibil qulub saja. Semuanya bisa Bapak Ibu? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sekali lagi, Allahumma sholli Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abdali wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Hadirnya kita, duduknya kita, saya lihat semua duduk sila berjajar. Semoga Bapak Ibu rezekinya lancar. Saya lihat Bapak Ibu duduk sila berjajar di bawah lampu yang bersinar. Semoga ilmu yang didapat dibawa sampai ke yaumil mahsyar. Ya Rabbal. Ibu-ibu, ada yang jider ngaji sambil nyender. Bapak-bapak juga sama. Yang penting jangan jitu ngaji sambil ngantuk. Apalagi jiler ngaji sambil belum ngantuk Bu ya. Oke, kita setelah bersyukur kepada Allah, bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, malam hari ini kita berkumpul yang pertama. Tadi sudah saya yakin sholat jamaah Isya. Di sini Kiai, alhamdulillah Kiai
jamaah isyanya penuh sampai luar-luar Kiai. Sampai luar-luar. Sampai luar-luar. Sampai luar-luar. Yang di dalam kosong ada. Kata siapa kosong? Yang di dalam ada. Maka saya yakin insya Allah Masjid Jami Al-Ikhlas, semua yang selalu hadir di masjid dalam kegiatan apapun semoga menjadi orang-orang yang ikhlas. Bapak Ibu hadir di sini ikhlas tidak? Ikhlas itu karena apa? Karena mengharap ridho Allah. Apa karena ntar makan bareng-bareng? Pak Edi ada makan gak Pak Edi? Oh, ada nasi uduk. Paling-paling beli beletok ntar. Pak Ishak beli beletoknya mana? Pak Ishak beli beletoknya subuh doang adanya beli beletok. Datangnya hadirnya kita malam hari ini, yuk lempengin dulu niatnya. Pertama, thalabul ilmi lillahi ta'ala. Kita mencoba mencari tambahan ilmu agama karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi ilmu yang akan kita dapatkan dari guru-guru kita barusan menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Sya'ban beberapa hari lagi. Puasa Ramadan kapan mulainya? Saya mah sudah tahu, tanggal 1 Ramadan. Tanggal berapa Pak? Tanggal 1. Nanti Idul Fitri pun saya mah sudah tahu, tanggal 1 Syawal. Kita beberapa hari ke depan akan kedatangan tamu agung. Ibarat Bapak Ibu mau kedatangan gubernur, bupati, rumahnya diapain kira-kira Bapak Ibu? Diapain Bu? Dibersihin, dirapiin, hidangan disiapin. Betul Pak? Ilok masa mau datang gubernur kosong belum rumah. Pasti minuman disiapkan, makanan yang pantas dihidangkan. Itu ibaratnya. Maka alhamdulillah Allah sudah mengabulkan doa kita nih. Apa doanya? Bapak Ibu waktu dari bulan Rajab doanya bagaimana? Allahumma barik lana bima razaqtana. Itu doa mau makan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Itu doa sudah Allah kabulkan buat kita semua. Bulan Rajab sudah lewat, sekarang bulan Sya'ban beberapa hari lagi. Insya Allah beberapa hari ke depan Allah pertemukan kita dengan bulan suci Ramadan. Amin ya Rabbal, amin ya Rabbal. Walaupun masih beberapa hari, masalah umur kan nggak ada yang tahu Pak ya. Ya Pak ya, Bu. Walaupun beberapa hari ke depan umur nggak ada yang tahu, jangankan 2 hari. Besok kita tidak ada tahu. Apakah kita masih di kesempatan umur dari Allah atau sudah selesai? Kita hanya bisa berdoa, ya Allah, Allahumma tawil umurana. Ya Allah, panjangkanlah umur kami fi ta'atillah, dalam ketaatan kepadamu ya Allah. Ibu pengen panjang umur Bu? Pak pengen panjang umur? Kalau saya tanya, Bapak kalau pengen panjang umur pengennya berapa tahun Pak? Saya kan nanya, mau 100 tahun, mau 150 tahun, atau 200 tahun? Bu, mau berapa tahun Bu? Yang nggak tahu Ustaz, pokoknya panjang umur. Iya, andai kan ditanya, mau panjang berapa tahun? Kalau 200 tahun udah kayak apa? Kayak Pak Edi tadi saya doakan umur 200 tahun. Kayaknya udah kayak apa? Kita punya orang tua, punya nenek, hampir 100 tahun saja, misalnya 98, udah kayak bayi. Mata udah buta, kuping budek. Ya kan? Ngomong udah kegedantak. Mau kamar mandi, digendong. BAB dicebokin. Makan disuapin. Maka sepanjang-panjang umur umat Nabi Muhammad, kata Nabi ini Pak, baina sittina was sab'in, antara 60 sampai 70.
Jadi kalau yang sekarang ada yang 69 tahun 11 bulan 29 hari, itu tinggal 1 hari lagi. Gak usah ada yang lebih dari 70 tahun, bonus dari Allah. Guru kita Kiai Mokhtar kayaknya belum 70 tahun, belum. Lihat wajahnya seperti 17 tahun. Masih muda beliau. Ya. Ada di sini udah 70 tahun ada. Ah, yang nyender ini. Wah, yang nyender. Itulah kondisi perkiraan umur umat Nabi Muhammad pada umumnya. Maka yuk kita sambut Ramadan. Orang yang nyambut Ramadan itu Pak ada 3 model. Ada 3 macam, Bu. 1, susah. Dia mau datang Ramadan itu susah hatinya, susah pikirannya, gelisah. Ya puasa dah puasa, ya lapar dah lapar, ya haus dah, bakalan terawih lagi dah, terawih lagi. Tuh golongan pertama tuh, dia ngerasa sempit hatinya, gelisah mau datang Ramadan, karena mau menahan lapar dan menahan haus. Insya Allah kita tidak termasuk golongan yang ini, amin. Yang kedua, biasa-biasa aja. Golongan yang mau datang Ramadan itu biasa-biasa aja, Bu. Nggak ada istimewa, biasa aja udah. Dan kita pun nggak mau golongan yang kedua ini. Kita pengen golongan yang ketiga. Siapa itu? Mereka yang hatinya gembira, hatinya senang, hatinya riang, hatinya lapang. Mau datang Ramadan senang banget itu. Mudah-mudahan kita golongan yang ketiga. Karena kita tahu manfaat habiduhuli syahri Ramadan haramallahu jasadahu 'alan niran. Insya Allah salah satu ikhtiar kita agar dihindarkan dari siksa neraka, kalau mau datang bulan puasa, yuk hati kita harus gembira. Cuman buktinya apa Bapak Ibu? Gembira, senang, buktinya apa? Buktiin. Ya Allah, mau Ramadan mau berapa hari lagi ya Allah, makna saya udah jelek banget, buru-buru beli yang baru, tuh bukti seneng hatinya. Makna udah kusam, udah kusut, udah lecek, dekil, endekumal. Mau Ramadan dia buru-buru minta ganti sama Allah, Bu. Makna minta ganti sama Allah, ngomongnya di kuping suami. Minta gantinya sama Allah, ngomongnya di kuping. Ibu deketin sama suami, deketin, lalu ngomong sama Allah tuh. Ngomong deketin sama telinga suami, ya Allah, makna aku udah lecek ya Allah, udah kusam ya Allah, Ramadan beberapa hari lagi ya Allah, berikan rezeki buat ganti makenaku ya Allah. Deketin sama kuping suami ngomongnya. Kata suaminya, iya Bu, ntar beli yang baru. Oh, begitu. Itu salah satu ibu gembira. Quran itu yang namanya sampul Quran udah acak-acakan di rumah. Bahkan udah hilang itu sampulnya Quran. Mau Ramadan datang, ayo semuanya beli yang baru Quran buat bekal selama Ramadan. Iya Ustaz, bagi yang punya duit, ya yang nggak punya duit jangan dipaksain. Ya bapak-bapak, sahur udah kayak motor Shogun itunya, shockbreakernya bel, masih banyak diganti-ganti mau Ramadan. Di sini mah nggak ada, di sini sarung bagus-bagus semua, ya bagus-bagus semua. Di sono peci pojokan udah pada kusem, atas udah pada merah, ganti mau Ramadan. Itu bukti kita salah satu hatinya gembira. Jangan ngomongnya tuh hati saya senang, buktinya mana? Siapin di rumah. Jadi insya Allah kita termasuk golongan yang ketiga. Amin ya Rabbal. Bapak Ibu yang saya muliakan,
Lalu apa sih persiapan untuk menyambut Ramadan itu yang paling efektif? Bu, Al-Quran yang tadi kita dengarkan dari guru-guru kita, perintah puasa itu dikawali dengan kalimat panggilan, ya ayyuhalladzina amanu. Kalimat ya, kalau Bapak Ibu mau ngitung, itu 361 kali diulang dalam Quran. Ya, itu harfun nida, memanggil, panggilan, baik yang dekat, yang sedang, apapun yang jauh. Ada banyak panggilan, tapi dalam Quran pakai huruf ya, dan itu diulang-ulang hampir kalau tidak salah hitung 361 kali melakukan Allah manggil dengan kalimat ya. Ayyuha itu diulang-ulang oleh Allah 150 kali dalam Al-Quran. Ayyuha merupakan penekanan. Setelah manggil, lalu Allah benar-benar manggil, maksudnya begitu tuh. Ayyuha. Alladzina itu maksudnya untuk orang baik laki-laki, perempuan, ya. Itu hampir diulang oleh Allah itu 1080 kali diulang-ulang. Panggilan orang yang berpuasa amanu, berarti orang yang ibu bapak sejak kapan jadi orang beriman? Saya tanya, Bu, sejak kapan ibu jadi orang beriman? Pak, sejak kapan jadi orang beriman? Keder ditanya begitu aja, keder ya. Saya nggak tahu Ustaz, pokoknya saya sampai hari ini saya beriman kepada Allah. Tapi kalau sejak kapan saya beriman, itu saya nggak tahu. Jawabannya Bu, Pak, kita sudah beriman kepada Allah sejak kita belum di dalam rahim ibu kita. Sejak kita masih di alam arwah, masih di alam ruh. Dulu Allah nanya sama kita semua dulu, alastu bi rabbikum, kata Allah, apakah aku ini Tuhan kalian? Maka semua ruh menjawab, bala syahidna, ya kami bersaksi engkau Tuhan kami. Tuh dulu kita semua kontrak tauhidnya dari zaman ruh. Jangan bilang, oh dulu saya nggak hadir Ustaz. Hadir semua, nggak ada yang nggak hadir, hadir semua. Lalu Allah tiupkan ruh kita ke dalam rahim ibu kita masing-masing, tanpa kecuali ditiup, masukkan ke dalam cabang bayi yang dikandung oleh seorang ibu. Maka Nabi pun bersabda, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Semua bayi dilahirkan dalam fitrah. Al-fitrah itu al-Islam. Semua bayi itu dalam keadaan Islam. Tapi fa'inna abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisani, yang membuat beda-beda itu adalah kedua orang tua kita. Maka Bapak Ibu bersyukur kita semua ditakdirkan oleh Allah lahir dari rahim seorang ibu yang muslimah, dari ayah yang muslim. Maka kita pun lahir sebagai seorang muslim atau muslimah. Coba bayangkan kalau kita Allah takdirkan lahir di Belanda atau lahir di Prancis, di luar negeri sono, dari rahim seorang yang bukan muslimah, maka kita pun otomatis akan jadi bukan orang Islam. Alhamdulillah. Maka tolong Bu, setiap sholat, saya sering sampaikan di mana-mana, setiap sholat Bapak Ibu, kalau habis salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Jangan ngomong apa-apa lagi setelah itu. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi ala ni'matil iman.
Alhamdulillahi ala ni'matil. Coba diulang 1, 2, 3. Ulangi. Alhamdulillahi. Ibu-ibu ulang. Alhamdulillahi ala ni'matil iman. Ini jazah dari Mbah Yai Sirot Payaman. Orang yang ketika habis sholat membaca ini sebelum wirid yang lain, insya Allah sampai matinya dia akan membawa iman alias husnul. Tuh. Maka kita sudah beriman sejak dari zaman dulu. Allah panggil nanti datangnya bulan Ramadan untuk berpuasa itu. Ini mik sompal ya mik ya. Tutupnya nggak ada nih dia mik sompal ini. Ya, ada bayar bikin iklan ini. Satu persiapan apa? Ada 3 saja dah. Persiapan yang paling utama, ayo persiapkan hati kita, qalbu kita. Tadi guru kita membimbing. Marhaban ya syahrul Ramadan, marhaban syahrul siyami. Hati kita harus marhaban. Marhaban itu bukan selamat datang. Kalau selamat datang ya ahlan wa sahlan, itu selamat datang. Marhaban itu rohaba yurohibu tarhiban. Hati kita lapang, lapangkan hati kita. Maknanya apa? Senangkan hati kita, gembirakan hati kita menyambut datangnya Ramadan. Jangan sumpah hatinya, Bu. Ibu udah mikir lah, bakalan bangun jam 3 masak, ya lagi ngantuk-ngantuk nyiapin sahur. Itu termasuk maaf, hatinya udah sumpah gitu mau datang Ramadan. Tapi sebaliknya, kalau yang seneng, alhamdulillah ya Allah, Ramadan bakalan aku tiap tengah malam bisa bangun lalu masak untuk keluargaku. Itu namanya rohabah. Siap, Bu? Bu. Jangankan di bulan Ramadan ibu masak tengah malam sebelum subuh. Di bulan-bulan lain saja ibu ketika masak, maaf, badan ibu berkeringat, keluar keringat dari badan ibu, biarkan, Bu, jangan dilap keringat seorang istri ketika masak di dapur. Ada apa, Ustaz? Keringatnya ibu ketika masak keluar, nanti di alam barzah akan membantu ibu ketika mau ditanya malaikat Munkar dan Nakir. Ditanya, "Marrabuk?" Ibu agak bingung. Itu nanti tiba-tiba ada yang bisikin, Bu jawab, Rabbi Allah, Rabbi Allah, Rabbi Allah. Ibu bingung, kamu siapa? Kok membantuin saya menjawab pertanyaan Munkar dan Nakir? Maka yang tadi itu akan jawab, aku keringetmu yang kecut waktu masakin buat suamimu. Jadi artinya apa? Keringet saja nanti di alam barzah akan jadi amal soleh, berwujud menjadi amal soleh, menjadi malaikat yang akan membantu ibu. Makanya kalau masak keluar keringet, biarin, jangan dilapin. Lagi masak surasem, keringet tambah banyak, masukin aja sekalian, masukin. Surasem cap keringet. Apalagi di bulan Ramadan, Masya Allah, nggak bisa hitung udah pahalanya. 1, lapangkan hati, gembirakan hati, gembirakan. Yang kedua, nih, kalau tebak-tebakan sih boleh. Isbat pemerintah tuh baru besok, sidang isbatnya tuh baru besok. Jadi kalau kami di contoh misalnya di Brebes ya, Brebes kan masih Jawa Barat ya, Garut masih Jawa Barat, itu ahli falakiyahnya sudah menetapkan mulai puasa Selasa. Nggak apa-apa, berbeda-beda waktu. Ya mudah-mudahan besok pemerintah menetapkannya Selasa. Ada waktu beberapa hari ke depan, Bu, yang makam orang tua kita dekat,
yang bisa kita datangi, buruan diziarahi makam orang tua kita. Jauh Ustaz di kampung, kasih nanya yang dekat. Yang dekat. Nih sini ada pemakaman sini tuh banyak tuh ya. Tadi saya macet Pak. Ada yang apa tuh pawai. Ramai banget tadi pawai. Makanya terus ada ngebel, saya udah di situ sebenarnya udah di situ. Orang bilangnya jam 8 ya, saya buru-buru pas sholat isya langsung ke sini. Ziarahi keluarga kita Bu yang sudah meninggal dunia. Mereka merindukan kita. Setelah ziarah ngapain? Jangan nyiram air doang. Ziarah nyiram air doang. Bunga ditaburin, lalu siram air, terus pulang lagi. Jangan begitu doang kalau ziarah kubur. Kalau nyiram air mah paling gampang, sekaligus ember sekaligus dah. Yang nanti dalam batu gelap Yang paling penting ketika kita berziarah mendoakannya. Ya Bu, itu yang namanya bunga, tanaman, air itu apa? Bagian dari kesunahan yang. Tapi yang lebih afdol lagi, ayo doakan, datang ziarah. Udah Bu, udah ziarah belum? Alhamdulillah. Pak, udah ziarah belum? Belum Ustaz, habis orang tua saya jauh Ustaz. Kalau yang jauh, Bapak buruan sebelum puasa tiba, Bapak siapkan sedekah untuk almarhumah dan Bapak siapkan doa. Ya Allah, aku mau ziarah pengen tapi ya Allah jarak jauh, kemampuan terbatas ya Allah, maka izinkan aku. Ibu siapkan sedekah buat almarhumah. Aku niatkan sedekah buat ayah ibu yang sudah meninggal ya Allah. Dan berdoa kepada Allah. Doanya bagaimana Ustaz? Nggak bisa bahasa Arab saya. Pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa. Yang penting awali bersolawat pada Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, amin ya Allah. Orang tua saya yang bernama Anu bin Anu ya Allah, lapangkan kuburnya ya Allah, terangkan kuburnya ya Allah, jangan kau siksa ya Allah, ampuni dosa-dosanya ya Allah. Begitu saja Bapak sampaikan, maka orang tua kita yang di alam barzakh senang gembiranya luar biasa. Inna hadiyatal ahya 'alal amwat, hadiah yang paling utama bagi orang yang masih hidup untuk orang yang sudah meninggal dunia, dua, ad-du'a was shadaqah. Doa dan tuh kotak masjid tuh Bapak kalau ke masjid udah walaupun goceng ya Allah, aku niatkan sedekah buat almarhum Bapak saya ini, masukin. Jangan sepelehkan yang sedikit-sedikit, lama-lama akan jadi bukit. Jangan remehkan rintik-rintik hujan. Kalau nggak pernah berhenti dia, maka gunung pun bisa tenggelam. Jadi amal yang kecil itu jangan sepelein Pak. Bisa jadi yang diterima oleh Allah ternyata amal-amal yang kecil. Yang gede-gede malah belum diterima sama Allah. Contohnya apa? Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Masya Allah, ulama terkenal sedunia. Bukan karena ilmu-ilmunya yang dijadikan dia mendapatkan rahmat Allah di alam kuburnya, karena diimpikan oleh ulama lain, gara-gara nolongin seekor lalat yang sedang minum tintanya. Lalu Syekh Abdul Qadir membiarkan lalat banyak lagi hausnya. Dia biarkan lalat itu meminum tintanya yang buat nulis kitab-kitabnya. Setelah selesai lalat itu minum, lalu terbang lagi. Tapi ternyata gara-gara kasih sayangnya sama lalat, Allah berikan rahmatnya di alam barzakh. Tuh, kalau kita ada lalat diapain Bu? Cari sapu lidi, lalat. ya konteksnya beda. Kalau lalat yang memang ada di makanan ya kita harus usir. Ya, nyamuk sekali-kali sedekah darah sama nyamuk. Ibu gigit nyamuk, ibu lihat nyamuknya tidak berbahaya banget. Nyamuk biasa ini. Dia sekali-kali sedekah beberapa tetes juga nggak habis nyamuknya. Jangan begitu ada nyamuk langsung ambil golok. Patah foto kita. Tuh. Yang ke berapa Pak? 3. Bekal kita menyambut Ramadan. Yuk saling memaafkan satu kesalahan satu sama lain. Jangan nunggu Idul Fitri Bu,
memaafkan. Dari mana? Dari keluarga kita dulu. Ibu besok atau pulang dari sini, langsung begitu ketemu suami, misalnya suaminya di rumah atau lagi ngaji bareng, langsung, ayah, tadi kan ngaji kita dengar bareng-bareng ya. Iya Bu, ibu minta maaf kalau ibu ada salah yang belum ibu minta maaf. Sebelum Ramadan datang, aku minta maaf. Ahlan wa sahlan Ustadz Samit alias Ujen, Ustadz Jenggot. Saat langsung masuk sini. Sampai mana tadi saya ngomong? Sampai mana? Sampai Ujen. Minta maaf kepada suami. Begitupun suami. Bu, iya sama. Ayah juga minta maaf. Barangkali ayah selama ini banyak salah. Ayah sering nyembunyiin duit dari ibu. Sekarang ini duitnya aku kasih sama ibu. Seneng gak Bu? Para suami, gak boleh nyembunyiin duit dari istri-istrimu. Karena setiap duit yang disembunyiin pasti akan ketahuan dicari oleh istri kita. Ya, stop dulu. Ada Ustadz Ujeng masuk ke tengah-tengah kita. Ya, kayaknya perutnya balapan sama saya. Sampai mana tadi Pak? Balu perut jam apa? Nah, itulah 3 bekal yang insya Allah bisa kita persiapkan. Satu apa Bu? Satu apa Bu? Ya, baru juga 5 menit. Satu apa Bu? Hati kita gembira, riang, senang. 2 apa Pak? 2 hoi. Inilah ngaji namanya jiping, ngaji kuping. Ayo kita doakan orang tua kita yang sudah meninggal. Subuh-subuh bisa berziarah ke makam atau kuburannya. 3 saling memaafkan. Jangan sampai Ramadan tiba kita masih ada benci kepada orang, dengki atau bahkan dendam kepada orang. Ayo, Ramadan akan datang, kita sambut dengan saling memaafkan. Udah, karena ujian sudah datang, berarti itu kode saya harus segera menyelesaikan drama saya. Ikan kakap, ikan patin, mohon maaf lahir dan batin. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah saya menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, insya Allah kita berjumpa lagi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah wasiat yang disampaikan oleh Ustaz Dede Ismail. Semoga yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Selanjutnya mari sama-sama kita dengarkan wasiat penutup sekaligus doa yang disampaikan oleh Ustaz Samit Samudra SPTI. Kesehatan malam Ustaz 10 menit aja. Langsung doa. Demikian. Tadi ceramah udah, sekarang dia pulang. Biar kita omongin dia ntar. Habisnya dia ceramah pulang, kita mau dengerin dia ceramah sini ya. Malah berhenti dia. Ya Allah, kita doa, alhamdulillah sehat berkah umur. Mudah-mudahan bertambah rezekinya, bertambah berkahnya. Amin ya Allah. Ibu sehat kok? Laki sehat laki? Sehat. Yang nggak jauh berarti nggak punya laki itu dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang kencang Bu, jawab sejam, apaan sejam? Oh, itu ketua DKM bukan itu? Bukan, diam.
Pokoknya ini haknya ketua DKM. Kita doakan kalau ketua DKM kita pulang umroh, malah kita minta doa sama beliau. Betul ya? Insya Allah umrohnya umroh yang makbul dan mabrur. Sama istri kan kemarin ya? Sama istri, mana ibunya? Rasulullah, istri ini kan? Bercanda. Salam lagi dah, mudah-mudahan rahmat berkah dan keselamatan Allah berikan kepada kita semuanya. Ibu-ibu, bapak-bapak jawab, insya Allah kita mendapatkan itu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran ala ni'amillah, salatan wa salaman daimaini ala rasulillahi wa ba'd. Yang sama-sama kita hormati segenap struktur DKM dan ketua DKM dan guru kita Ustadz Mukhtar, kita doakan beliau semuanya insya Allah diberikan kesehatan, diberikan keberkahan, insya Allah bisa membimbing kita semuanya menuju jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Dan Ustadz yang udah pergi juga orang tidak doakan begitu ya. Nah, begitu. Dan jamaah semua yang hadir yang tak bisa disebutin, saya takrim kepada bapak dan ibu semuanya. Sebab apa? Di antara makhluk Allah malam hari ini yang dicintai oleh Allah adalah bapak dan ibu semuanya. Amin. Berapa banyak orang yang malam minggu maksiat, betul? Berapa banyak orang yang malam minggu pacaran, betul? Nih ada malam minggu sekarang di Mangun Jaya pada kumpul, ngapain gua tanya? Mangun Jaya pada kumpul ngapain? Itu ada motor tapi kagak ada orangnya. Di bawahnya pohon pisang ternyata ada dua insan yang sedang bermadu kasih. Coba ditawa dia lagi. Lu ide dong. Buset. Bener. Jamaah sekalian, makanya saya bangga sama bapak dan ibu semuanya. Mudah-mudahan kebanggaan ini terus lanjut, kita membanggakan diri kita di hadapan Allah nanti di bulan Ramadan. Perbanyak melaksanakan kewajiban kepada Allah, melaksanakan sunnah-sunnahnya, dan insya Allah kita mendapatkan minal a'idin faizin. Amin ya Rabbal. Nah, jamaah sekalian berbahagia, bersyukur kepada Allah dengan kita mengucapkan alhamdulillah rabbil salawat kepada Rasulullah, dengan kita mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Agak panjang lebar. Ini aja udah 5 menit nih Ustaz. Menit nih. Ya ada menit ya? Belum. Nah, ente mati jamnya. Gila Ustaz Dede cepet-cepet deh. Nah, jamaah sekalian berbahagia. Saya di ibu-ibu kemarin udah nyampein tarhib kan. Di bapak-bapak nyampe tarhib juga nih. Sama aja kan materi tarhib itu, tapi saya menyampaikan yang lebih mungkin daripada itu. Apa? Rasulullah SAW ketika itu disampaikan oleh Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid. Nah, Rasulullah SAW itu beliau menyampaikan bahwa ternyata ada satu bulan yang bulan itu yaghfulun nas. Bulan itu manusia banyak lalai untuk melakukan perintah-perintah Allah. Lalu bulan yang dimaksud itu bulan apa? Bainar Rajab wa Ramadan. Bulan yang kata Rasulullah itu sering lalai adalah bulan antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Kalau bulan Ramadan kita yakin orang kagak lalai. Kenapa kagak lalai? Yang biasa kagak ke masjid bulan Ramadan. Jawabnya kencang apa Bang? Nah, ulangin lagi ya. Ulang lagi ya. Ibu jangan bengong be, Bu. Yang bengong itu tandanya lagi kena penyakitan, awas. Yang penyakitan itu tandanya malaikat Israel udah ngikat kaki ente. Baik-baik sebenarnya. Barangan, dengar ini. Baik-baik ini.
Sampai di mana saya ngomong tadi? Gara-gara ngomong ijro ya tadi. Nih jamaah sekalian, ketika baina Rajab wa Ramadan ini yang lalai. Kalau Ramadan itu orang agak lalai. Kenapa? Yang awalnya kagak ke masjid, tapi Ramadan dia berangkat ke. Yang awalnya sholatnya di rumah, karena Ramadan dia sholatnya ke. Yang awalnya jarang sedekah ke masjid, ketika Ramadan dia sedekah ke. Benar apa benar? Makanya besok ada muka-muka baru di masjid. Benar gak Zat? Iya. Barisan sholat nih paling jamaah fardu sampai sini nih. Tapi besok subuh pertama sampai keluar semuanya. Benar apa benar? Yang tua, yang muda, aki-aki, nenek-nenek, semua ke masjid. Bahkan yang baru belajar azan, pengen azan di masjid. Azannya namanya orang baru tobat beda. Gua yang azan apa? Oke, kalau gitu. Allahu Akbar ya bagus. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang hayal sholahnya salah. Maklum dia ini penggemar dangdut. Dia pakai lagu dangdut. Hayal sholahnya. Kalau kita kan hayal sholah. Jawab apa? Jawab. Biar ini kagak jawab buat gue sakit. Ini gue lagi sakit tadi gue. Dia baru taubat kok. Ramadan datang dia baru ke masjid belajar azan. Azannya nggak mau dangdut. Hayya sholat. Hayya sholat. Hayya al-falah. Hayya al-falah. Makanya kalau jadi hamba jangan merasa Tuhan adanya di Ramadan doang. Benar apa benar? Adanya Allah, adanya Allah, adanya Tuhan bukan di Ramadan doang, tetapi fi kulli waqtin, fi kulli awqat. Semuanya ada Allah. Ketika kita sendiri, yang keduanya Allah. Ketika kita berdua, yang ketiganya. Begitu. Ini mah kagak. Enggak ada panwaslu, enggak ada bawaslu. Suara. Di negeri 62 itu. Itu nggak boleh begitu. Benar nggak benar? Udah ceramahnya udah ya. 10 menit. Loh, ketua kan 10 menit tuh. Nih udah mau lanjut nih. Bagian ubudiyah pantas boleh. Kalau ente nggak boleh. Bagian ubudiyah. Nah, jangan sejarah yang berbahagia. Jadi di Ramadan itu orang yakin kita semuanya jadi orang soleh dan solehah. Tetapi sebelum Ramadan, yang kata Rasul, baina Rajab wa Ramadan, yaitu Sya'ban. Ini banyak orang yang lalai. Kenapa? Dia bukan mempersiapkan Ramadan, dia bukan mempersiapkan bagaimana sunnah-sunnah akan dikerjakan di Ramadan, tapi dia mempersiapkan bagaimana dia pulang kampung ketika Lebaran. Betul? Salah apa benar begini? Betul gak? Itu ente lalai semuanya. Nabi yang ngomong bukan saya. Tuh, saat maafin maksudnya. Saya kalau udah megang mic, kaki sakit dia nggak berasa saya. Padahal kalau sholat kagak bisa sujud saya ini. Makanya mudah-mudahan besok Ramadan kuat kaki ini jadi sembuh semuanya. Amin. Kemarin saya apa sih tahu sedang apa kok? Oh sedangkan usah celaka lu ya. Suwe lu. Udah saya mau udah lama-lama ceramah. Udah jangan lama-lama ceramah ya. Ya udah. Saya ingatkan ayat Allah Subhanahu wa taala. Tapi masih terus hadis itu masih panjang sebenarnya. Ini ceramah sebelum itu bukan ceramah namanya itu. Kutum apa namanya? Begitu ya. Nah, ini kalau ceramah khutbah Jumat pas gitu ya. Ada syarat dan rukunnya.
memuji Allah, sholawat kepada Rasulullah. Gampang kita, iya kan? Nah kalau ceramah begini 10 menit, ya bercanda-bercanda aja materi belum sampai. Ntar ada yang ngomong Ustaz, Ustaz bercanda mulu gitu ya. Memang Ustaz salah ibu, serius dikatain khutbah Jumat, ya loh Bang. Jangan bercanda dibilang, bercanda mulu. Nanti orang ada yang pergi satu-satu. Malas mengapa? Ustaznya canda nggak ada isinya gitu. Tuh amplop tempat. Ya, agak makan amplop saya. Isinya gitu agak. Akan juga makan duit. Lu makan duit. Ya sekalian yang berbahagia. Makanya ya, saya ngingetin lagi lah, ngingetin terus lah. Ini berarti ngingetin saya juga. Sebab saya masih manusia. Saya pengen istiqomah, tetapi susah. Begitupun saya ingatkan kepada ibu dan bapak semuanya. Semuanya kita pengen istiqomah, tapi susah banget kita. Nah, kata Rasulullah, bulan itu bulan yang lalai. Buktinya apa tadi? Buktinya apa? Lihat ibu, orang-orang tidak memperhatikan akan datang bulan Ramadan. Orang-orang tidak memperhatikan akan datangnya bulan yang mulia. Mereka sibuk dengan kehidupannya. Mereka berdagang yang datang berdagang. Mereka kemudian bertamasya. Tidak memikirkan bagaimana persiapan Ramadannya. Itu bocah lagi latihan sholat tuh. Ibu saya mau tanya, Bu, udah latihan sholat tarawih belum? Sholat tarawih kan 11 rakaat, Ibu ya? Ini 11 atau 3 sini? 11 rakaat. Ibu sholat tahajud udah 11 rakaat atau belum? Belum Ibu. Nih bapak-bapak nih, saya yakin dia udah persiapkan Ramadan. Saya tanya ya, saya tanya nggak? Bapak, saya mau tanya, Bapak sudah sholat fardu apa belum? Mantap. Saya tanya ibu lagi ya. Oh, udah siap jawab, Bu? Ibu, saya mau tanya, Ibu sudah baca Quran untuk mempersiapkan Ramadan 1 juz 1 hari, udah apa belum, Bu? Ayah, nanti ibu kalah kalau bapaknya. Sekarang saya mau tanya Bapak, kalau mempersiapkan Ramadan salah satunya adalah Bapak dengan melaksanakan sedekah kepada orang-orang yang lemah. Ya Bu ya, Bapak udah menyantuni anak yatim, janda-janda tua apa belum? Woi, oh pelit juga jadi. Berarti Bapak kagak ngeluarin duit gara-gara perempuan yang megang duit. Berarti yang salah bapak-bapak apa ibu? Ibu lagi salah. Nah Bu, emang ceramah begini aja Bu, jangan serius. Kalau ceramah serius kayak Jumatan ya. Jangan. Makanya saya sempat Bu, ada yang ngomong begini sama saya, Ustaz, kalau ceramah Ustaz enak dah. Emang kenapa? Iya ada bercandanya. Terus ente dapat isinya enggak? Kagak Ustaz. Lah kan saya bilang ada materinya di depan itu. Kan begitu ya Bu ya? Ini juga antar saya tanya nih satu-satu. Apa isi materi saya? Lah Ustaz. Harus ada isi materinya. Ada hadis Nabi yang disampaikan oleh Usama bin Zaid mengatakan bahwa ada bulan yang sering lalai manusia di dalamnya, yaitu adalah bulan Sya'ban. Begitu Bu, paham Bu? Begitu Bu jawab, sampai orang bisu. Nah Bu, itu saja, nggak panjang lebar, udah emang 10 menit. Kayaknya sih sesuai Bu, isi sama ceramahnya, kan gitu ya? Isi apa emang? Dah itu saja yang dapat saya sampaikan. Pesan saya istiqomah menjelang Ramadan. Insya Allah kita disiapkan, izinkan oleh Allah untuk bisa masuk ke Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab
Lagi dia kencang sholatnya ikhlas, mudah-mudahan di bagian dari doa kita dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma fi rajana amin ya Rabbal. Saya ingatkan begini kenapa Bu? Karena ada hadis juga Nabi, kalau masalah dalam kitab Durratun Nasihin yang dikarang oleh Syekh Utsman bin Hasan Ahmad Asy-Syakir Al-Khawdiri, di sana disampaikan begini. Kenapa Nabi melaksanakan puasa banyak sekali di bulan Syaban? Karena Nabi tahu bahwa bulan Syaban itu bulan yang malaikat diizinkan oleh Allah banyak mencabut nyawa manusia pada bulan itu. Makanya jangan heran kalau tetangga kita kemarin masih hidup, besoknya sudah orang ada di bulan Syaban. Sekarang saya mau tanya, ibu kalau udah mati bisa sholat apa kagak? Woi, jawab, bisa sholat apa kagak? Kalau kita bapak dan ibu, kalau kita sudah mati kita bisa sedekah apa kagak? Kita bisa sholat apa kagak? Maka kita mumpung masih hidup, ayo kita laksanakan yang baik-baik. Insya Allah bekal nanti di kuburan dan di akhirat kita sempurna. Amin ya Rabbal. Ada satu nasihat yang sangat populer yang sering kita dengar di pengajian ataupun di dangdutan. Badan pun tak berharga, celeng-celeng, sesaat ditinggal nyawa, anak istri tercinta tak sudi lagi bersama, secepatnya jasad dipendam. Asik. Makanya ibu, kalau suami mati kan kita pengen buru-buru suami kita pendem, betul betul? Ada WA dari teman, laki lu mati ya. Itu ternyata teman SMA waktu itu mantan pacar. Loh, turut berduka cita ya. Iya, gua ngasih tau lu, gua tidak tahu. Baik-baik ibu kalau misalkan laki mati jangan main WA dulu. Kenapa? Karena kuburan suami masih basah, awas dulu. Karena perempuan ada masa iddah, apa namanya? Masa iddah, masa menanti, sekira-kira 3 kali masa suci atau 4 bulanan. Ibu nggak boleh Bu yang namanya dekat-dekat sama lanangan. Tapi kalau lakinya hidup, perempuannya mati, lah emang iya ya Pak ya, boleh apa kagak Pak? Boleh. Ente belum mati ke laki-laki mah boleh. Bener Pak, bener. Tapi ingat, laki-laki tunduk sama perempuan saat perempuan itu merasa lakinya kagak punya duit. Bener Pak, bener. Laki takut banget sama muka cemberutnya perempuan. Karena kata bininya begini, abang boleh pergi Bang, gak apa-apa. Abang boleh main gak apa-apa. Yang penting tinggalin di rumah duit. Bener Bor? Biarin laki gua sakit dia, biarin laki gua ngapain dia. Yang penting banyak. Jadi Pak, kita berharga, lebih berharga. Tuh dengerin lu. Lah emang begitu, ya tapi ya.
Masa bini cuma dikasih uang belanja doang, padahal dia butuh baju baru, betul deh? Padahal dia butuh make up, betul deh? Padahal butuh jalan-jalan ke mall, betul deh? Udah dikasih lo belum? Iya, rasain. Udah, panjang lebar udah. Udah apa belum? Udah ya? Lah panjangan saya mau setede jadi. Dah itu saja Bu. Kalau panjang lain mah gampang Bu. Biasa. Apabila ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau mau ngundang, ya insya Allah jumpa lagi gitu. Ya Bu ya. Udah itu saja Bu. Ini doa. Maksudnya apa sih? Kita berdoa. Kalau doa jangan bercanda, nggak boleh. Doa adabnya adalah ngangkat tangan. Walaupun tidak semuanya doa ngangkat tangan. Saya pernah dinasihatin sama kiai saya, Samit, kita doa memang ngangkat tangan. Saya lihat ente ngangkat tangan terus. Tapi tidak semuanya doa harus ngangkat tangan. Benar Pak benar? Enggak semuanya doa. Itu doa Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Itu kan doa. Enggak semuanya orang-orang angkat tangan. Betul betul. Lalu kemudian lagi ketika khotib Jumat Bu, di dalam kitabnya, Ibu kalau Ibu baca tuh kitabnya, kalau nggak salah kitabnya itu adalah kitab Fathul Mu'in. Berjanji lagi. Kalau ngaji bocah. Fathul Mu'in, di sana dikatakan bahwa makruh seorang khatib mengangkat tangan ketika memimpin doa dalam khutbah yang keduanya. Makanya nggak boleh, khatib nggak boleh angkat tangan. Yang angkat tangan siapa? Makmum, jamaah. Tapi maklumnya kadang-kadang orang yang orang dia mau gitu. Ada di masjid di mana itu saya ngisi Jumat, khatibnya mah kencang banget, dia mah lagi duduk begini gitu. Kayaknya di Bekasi udah gitu sih di Kecamatan Tabung Selatan kan. Di perumahan berapa gitu. Di masjidnya masjid apa ya? Al-Ikhlas. Ada yang begitu, tapi jangan bukan di depan, di belakang kayak gitu. Kalau di depan kan ya kencang juga Ustaz, masa dia tidur kebangetan tidur orang ya kan begitu. Nah, dah yuk kita baca doa sekarang serius ya. Angkat tangannya menghadap ke langit Bu, tangannya. Jangan lihat ke muka ente. Ente mau ngaca emang itu. Ke atas ke langit karena Allah paling tinggi, kita ke sana ngangkat tangannya. Itu juga dijelaskan dalam kitab fikih begitu. Makanya banyakin ngaji, jangan banyakin nonton HP. Banyakin ngaji, jangan banyakin nonton TV. Angkat tangan ya. Kita baca doa dengan niat kebaikan seluruhnya bagi kita semuanya dengan membacakan Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ibu, saya mau bacakan Fatihah lagi buat Palestina. Palestina hari ini masih dijajah terus Ibu. Saya bingung, orang-orang pada sibuk sama pilkada, Palestina kagak diurusin. Orang-orang sibuk sama pilpres, Palestina kagak diurusin. Kita masih minta sama Allah Bu, biar Palestina dimerdekakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kemarin mendapatkan kiriman videonya, mereka bukan sejahtera sekarang, makin susah. Air kagak ada, listrik kagak ada, semuanya kagak ada. Mereka masih makan, mendapati makanan kalau diberi oleh donatur-donatur. Maka jangan kita berhenti untuk membantu Palestina. Sebab apa? Itulah janji kemenangan Allah. Kalau di sana sudah menang, berarti umat Islam di seluruh dunia akan menang. Tapi Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين اللهم انا نسالك سلامه في الدين وعافيه في الجسد وزياده في العلم وبركة في رزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا يا الله في شفرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم قوم أمورنا يا الله في طاعة الله وطاعة الرسول اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحسن مقاصدنا واغفر لنا ذنوبنا برحمتك يا الله يا أرحم الراحمين اللهم ارزقني وارزقنا عزا وشرفا واجعل لي واجعل لنا مؤمنا صالحا مشكورا محبوبا عندك وعند الناس جميعا برحمتك يا الله يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار عزيز يا غفر يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kesalahan, bukan berarti saya kemudian benar selalu ucapannya. Kalau ada yang salah saya minta maaf. Ayo angkat tangannya sudah? Sudah? Terima kasih. Assalamualaikum.